فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral ikhwan al-ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berkaitan dengan landasan hukum, ayat dan hadis. Pada materi pengesaan Rabb semesta alam, ini materi tauhid. Sebuah karya tulis ilmiah milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada bab yang sama tentang fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid serta sebagai penghapus dosa. Beberapa hadis telah kita baca dan masih tersisa hadis-hadis yang lainnya pula. Sang penulis menarik napas panjang dalam judul bab ini. Artinya beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dalam judul bab ini tentang keutamaan la ilaha illallah atau keutamaan tauhid. Kita ambil hadis yang berikutnya, kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Al-Khamis wa Samanun, hadis yang ke-85. Nah, hadis yang ke-85. Qala Imam An-Nasa'i fi tafsir, berkata Imam An-Nasa'i dalam kitab tafsir, qala akhbarani Utsman bin Abdullah qala hadatsani Muhammad bin Abbad al-Makki qala hadatsana Hatim bin Ismail qala hadatsana Abu al-Hasan as-Sayrafi wa huwa Bassar an Yazid bin Suhaib al-Faqir tabi'i, Yazid al-Faqir. Tadinya Yazid bin Suhaib al-Faqir menganut pemahaman Khawarij. Artinya hadis ini asal muasalnya dalam Sahih Muslim. Dia berpemahaman Khawarij sampai dia bertemu dengan yang dia mendengar hadis ini darinya, Jabir. Setelah mendengar hadis ini, akhirnya dia pun bertobat dari pemahaman Khawarijnya dia. Dia ada beberapa orang yang keluar dari Irak, tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian dipertemukan oleh Allah dengan Jabir, seorang sahabi radhiyallahu anhu. Akhirnya mendapatkan pencerahan bahwasanya pemahaman yang dianut selama ini adalah keliru. Yazid bin Suhaib al-Faqir. Kata Yazid, kunna inda Jabir, fadzakara al-Khawarij. Dahulunya kami di sisi Jabir, ya, dalam satu majelis. Lalu Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah, menyebutkan tentang kaum Khawarij, keyakinan mereka, pemahaman mereka, penyimpangan mereka, sambil membawakan landasan hukum dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis riwayat Imam Nasa'i dari Jabir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma inna nasan min ummati yu'adzabuna bidunubihim fayakununa fin nari ma syaa Allahu ay yakunu. Tsumma yu'ayyiruhum ahlul syirk fayakuluna lahum ma nara ma kuntum tukhalifuna
ma nara ma kuntum tukhalifuna fihi min tasdiqikum wa imanikum nafa'akum. Kita perhatikan dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang keadaan di neraka. Bahwasanya sekelompok orang dari umatku, mereka disiksa dengan dosa mereka. Ini dia. Perhatikan dari ucapan ini. Sekelompok orang dari umatku disiksa dengan dosa-dosa mereka. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun pengucap la ilaha illallah tapi memiliki dosa yang pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka. Nah, akan disiksa di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Pelaku la ilaha illallah apakah ada peluang untuk masuk ke dalam neraka? Ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki dosanya itu pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka. Fa yakununa fil nari ma syaa Allah wa yakunu akhirnya mereka pun berada di dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Tsumma yu'ayyiruhum ahlu syirk. Akhirnya orang-orang musyrik pun mengejek mereka. Fayakununa lahum dengan ucapan para pelaku kesyirikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat dimasukkan ke dalam neraka karena dosa mereka, "Ma nara ma kuntum tukhalifuna fihi min tasdiqikum wa imanukum nafa'akum." Kami tidak melihat bahwasanya apa yang dahulu kalian menyelisihi kami dari pembenaran kalian terhadap Allah, keimanan kalian terhadap Allah atau terhadap Rasulnya memberikan manfaat kepada kalian. Artinya kami pelaku kesyirikan. Kalian yang beriman kepada Nabi, tapi kalau kita sama-sama masuk ke dalam neraka, kalau begitu tidak bermanfaat keimanan kalian, tidak bermanfaat pembenaran kalian. Toh kalian juga masuk neraka, kami masuk neraka. Ini yang dimaksud dengan summa yu'ayyiruhum ahlus syirk. Pelaku kesyirikan pun mengejek mereka. Artinya kita tidak ada bedanya. Keimanan kalian, pembenaran kalian terhadap Nabi, apa yang memberikan kalian manfaat? Toh sama-sama kita masuk ke dalam neraka. Lima yuridullahu ayyuriya ahla syirki minal hasra. Namun itu semuanya adalah dengan tujuan Allah ingin memperlihatkan kepada pelaku kesyirikan berupa penyesalan yang besar. Nah, penyesalan. Lanjut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa yabqa muwahhidun illa akhrajahu Allah." Akhirnya tak tersisa satu pelaku tauhid pun kecuali Allah keluarkan dari neraka. Nah, keluarkan dari neraka. Artinya, meskipun dia pelaku dosa, sempat dimasukkan ke dalam neraka, namun muwahhid artinya adalah pelaku tauhid. Ini bagian daripada keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab bahwasanya tauhid seseorang akan menyelamatkan dia dari neraka meskipun sempat masuk ke dalam neraka disiksa sesuai dengan kadar dosanya dia. Allah keluarkan. Akhirnya apa yang membuat pelaku kesyirikan pun menyesal. Oh, di sini bedanya. Nah, sama-sama masuk neraka tapi pelaku tauhid bisa keluar, kami tidak. Menunjukkan bahwasanya pelaku kesyirikan barakallahu fikum jami'an yang menyelisihi tauhid barakallahu fikum jami'an, kekal di dalam neraka. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Akhirnya di sini pelaku kekufuran, orang-orang kafir berangan-angan seandainya saja dahulunya mereka juga adalah orang-orang yang berislam, masuk memeluk agama Islam. Jadi sudah masuk ke dalam neraka, barulah mereka menyesali bahwasanya seandainya kami masuk Islam bisa bermanfaat, seandainya kami adalah pelaku tauhid bisa bermanfaat tauhid. Di sini menunjukkan tentang kemanfaatan tauhid, keutamaan tauhid, kemuliaan tauhid di antaranya adalah mengeluarkan seseorang dari neraka. Meskipun sempat dicelupkan ke dalam neraka, tapi akhir kisah penghujung kisah dia adalah tetap dimasukkan ke dalam surga. Terakhir kata sang penulis yang Abu Amr, redaksi hadis ini, hada hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Dan asal muasal hadis di dalam Sahih Muslim. Mari kita bacakan di majelis kita di sini tentang kisah Yazid Al-Faqir. Pada ini kisahnya dia di dalam Sahih Muslim. Dia menyebutkan bahwasanya dahulunya aku sempat terjerembab di dalam pemikiran-pemikiran Khawarij. Aku dan beberapa temanku yang memiliki pemahaman yang sama Khawarij ingin keluar dari Irak, pertama melakukan haji. Setelah haji, kemudian kami ingin keluar berdakwah, yakni mendakwakan pemahaman Khawarij mereka.
dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Di kisah ini akhirnya terjawabkan apa selama ini yang terbantahkan apa selama ini bercokol di kepala mereka kaum Khawarij. Akhirnya setelah kepulangan Yazid Al-Faqir dan beberapa orang temannya, dia mengatakan bahwasanya akhirnya kami yang hadir di majelis tersebut seluruhnya kembali, yakni rujuk dari pemahaman Khawarij kita kecuali cuma satu orang, dialah yang tetap berada di pemahaman Khawarij ini. Nah, telah kita sebutkan tadi tentang keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas, bahwasanya di antara keutamaan dari tauhid adalah mengeluarkan seseorang dari neraka. Nah, meskipun sempat masuk karena memiliki dosa-dosa yang pantas untuk dibakar di dalam neraka. Dan hadis ini serupa dengan hadis-hadis yang lainnya. Wah, ini sebagian bagian daripada syawahid penunjang bahwasanya seperti inilah. Nah, para pelaku tauhid Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan mereka dari neraka ketika telah lunas, habis terbayar. Nah, dibakar di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa mereka. Kita baca hadis yang berikutnya. Kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, As-salisatu was-samanun, hadis yang ke-86. Hadis yang ke-86. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah. Masih Imam An-Nasa'i. Namanya Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i Abu Abdurrahman. Qala akhbarana, kata Imam Nasa'i Abu Abdurrahman, qala akhbarana Harun bin Muhammad bin Bakkar bin Bilal. Harun bin Muhammad bin Bakkar bin Bilal Ad-Dimashqi. Nah, Ad-Dimashqi. Dan dia saduq. Artinya rutbah anzal min as-siqah. Derajat periwayatan yang lebih rendah daripada siqah disahihkan hadisnya. Kalau saduq dihasankan hadisnya. Nanti kalau ada salah satu perawi dalam silsilah periwayatan hadis siqah salah satunya adalah saduq, hadis tersebut dihasankan. Nanti kalau kita dapat di bagian akhir sang penulis memvonis hadis ini dengan hasan, hadis yang hasan. Nah, berikutnya qala haddatsan Muhammad bin Isa bin Qasim bin Sumay'. Nah, Muhammad bin Isa bin Qasim Al-Qurashi Al-Umawi, kunyanya Abu Sufyan. Qala haddatsana Zaid bin Waqid Al-Qurashi Abu Umar, dia thiqah. Qala haddatsana Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami Asy-Syami. Hadramaut aslan, Syam nazilan. Artinya asalnya dari Hadramaut namun dia domisili di Syam. Nah, Busr bin Ubaidillah. An Abi Idris Al-Khawlani, namanya Aidullah. Masyhur dengan kunya Abu Idris Al-Khawlani. Asy-Syami, namun Khawlan nenek moyang mereka dari Yaman. An Abi Darda, sahabat yang mulia, masyhur dengan kunya Abu Darda, namanya adalah Uwaimir bin Malik. Nah, Uwaimir
kunyanya Abu Darda. Sahabat yang mulia. Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, kata dia, kata Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Darda riwayat Imam An-Nasa'i. Man aqama as-salata wa ata az-zakata wa mata la yusyriku billahi syai'an kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ay yaghfira lahu hajar aw mata. Hajar aw mata fi maulidihi. Diartikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menegakkan salat, menunaikan zakat, lalu dia meninggal dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya wajib bagi Allah azza wa jalla untuk mengampuni dia. Dia hijrah ataupun meninggal di tempat kelahirannya. Nah, kita ulangi terjemahan bebasnya. Barang siapa yang menegakkan salat, menunaikan zakat, lalu dia meninggal dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meninggal dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, niscaya wajib bagi Allah azza wa jalla untuk mengampuni dia, baik itu dia berhijrah ataupun meninggal di kampung halamannya, meninggal di tempat kelahirannya. Nah, jadi hadis ini potongan awalnya masih ada lanjutannya, kita akan baca nantinya. Berdasarkan hadis ini tentang keutamaan tauhid, bahwa wajib bagi Allah untuk mengampuni dia. Ini lafaz dari hadis ini, haqqan 'ala Allah. Maknanya fardu, wajib. Allah mewajibkan bagi diri dia sendiri, bukan berarti hamba yang mewajibkan kepada Allah, namun Allah mewajibkan bagi diri dia sendiri. Nah, untuk mengampuni seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, atau dengan kata lain seseorang yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah selama dia menegakkan salat dan menunaikan zakat. Artinya terampuni dosa-dosanya. Faqulna, lanjut hadisnya, kata Abu Darda, kami katakan, ya Rasulullah, ala nukhbiru bihan nas fayastabshiru biha. Wahai Rasulullah, bolehkah kita sampaikan kepada umat manusia agar supaya mereka mendapat kabar gembira, yakni dengan hadis ini. Hadis yang luar biasa. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, orang yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dosanya terampuni selama dia dari kalangan pelaku salat dan zakat. Artinya ini harapan yang besar dari agama Islam. Harapan yang besar terkandung dalam makna hadis ini. Yang penting tidak syirik, itu kesimpulannya. Yang penting tauhid, itu intinya. Faqala, kemudian kata Nabi SAW memberikan jawaban kepada sebagian sahabat yang meminta izin, bolehkah kita memberitahukan orang lain yang tidak hadir di majelis ini tentang kabar gembira yang terkandung dalam ucapan engkau ini. Kata Nabi SAW, inna lil jannati mi'ata darajah, baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard, a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilih. Kita artikan dulu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya surga terdapat 100 derajat tingkatan. 100 derajat tingkatan. Kalau begitu, penganutnya juga, atau penduduk surga juga bertingkat-tingkat. Tergantung dari amalannya masing-masing. Di derajat mana dia berada. Dan antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Kalau itu berapa tinggi secara total surga, hanya Allah tahu. Artinya 100 kali lipat jarak antara langit dan bumi. Orang paling tinggi derajatnya, barakallahu fikum jami'an, tentunya di atas lebih daripada yang lainnya. Hadis pernah kita lewati, datang dari 3 sahabat sekaligus. Pertama Abu Hurairah, datang juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, datang juga dari Jabir, saling melengkapi satu sama yang lainnya. Pernah kita baca bahwasanya orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, ganjaran balasan dari Allah kepada dia adalah seluruh kenikmatan dunia yang dia bisa bayangkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu derajat paling terakhir. Yang paling terakhir masuk ke dalam surga, derajat yang paling rendah. Tapi bagaimana lagi dengan derajat-derajat di atasnya? Lanjut hadisnya.
Nah, antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti jarak jauhnya langit dan bumi yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Lanjutnya. Walaula an asyqa 'alal mu'minin wala ajidu ma ahmiluhum 'alaihi wala tatibu anfusuhum an yatakhallafu ba'di ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadittu anni uqtalu summa ahya summa uqtal. Kata beliau berikutnya, seandainya tidak memberatkan bagi orang-orang mukmin serta aku bisa mendapati apa yang aku bisa bantu mereka. Nah, ini berkaitan dengan jihad. Jadi derajat mujahidin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya tidak memberatkan bagi kaum mukminin, nah, aku tidak bisa membantu mereka. Mungkin mereka mau berjihad tapi tidak memiliki perlengkapan peperangan, tidak ada senjata, tidak ada kendaraan, tidak ada pakaian perang yang melindungi mereka dari sebutan pedang dan semisalnya. Demikian juga untuk membuat mereka senang agar supaya mereka tidak absen dalam peperangan, niscaya aku tidak akan duduk di barisan paling belakang sebagai pemimpin perang. Aku juga ingin maju ke depan dan berperang agar supaya aku hidup, aku terbunuh, aku mati lagi, aku berperang lagi. Titik. Sampai di sini ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Potongan hadis terakhir maksud dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, beliau menyebutkan tentang keutamaan berjihad. Nah, kalau kita kaitkan antara potongan awal dan potongan akhir hadis ini, barakallahu fikum jami'an. Pertama, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya harapan yang besar orang yang mendengar hadis pertama, potongan awal. Nah, harapan yang besar bagi orang yang mendengar hadis yang pertama, yang penting tidak tahu, yang penting tidak syirik, yang penting tauhid. Setelah mendengar hadis ini, mungkin terbetik dalam pikiran orang, bikin dosa aja tidak apa-apa, yang penting tauhid. Bikin dosa aja tidak apa-apa, yang penting tidak melakukan kesyirikan. Dosa apapun silakan lakukan, yang penting tidak dosa besar, yang paling besar yakni kesyirikan. Namun Nabi SAW memotivasi bahwasanya jangan cuma sampai di situ cita-cita kalian. Jangan cuma bersandar dengan hadis ini, yang penting tauhid tidak syirik. Bahkan beliau menyebutkan bahwasanya ada keutamaan yang lebih daripada itu. Bahwasanya orang bisa mendapat derajat lebih tinggi daripada itu dengan cara berjihad, karena derajat surga adalah 100 derajat. Jangan cari yang rendah, cari yang tinggi. Jangan cuma berangan-angan bahwasanya yang penting tauhid tidak syirik, lakukan dosa saja, tidak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Nah, akan tetapi cari derajat yang tinggi, karena surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi orang-orang berjihad. Kemudian kata Nabi SAW, beliau gambarkan sebagai untuk memotivasi bahwasanya aku sebagai seorang nabi dalam peperangan biasanya pemimpin perang berada di barisan paling belakang yang mengatur strategi bahwasanya maju atau mundur, kiri atau kanan, bertahan atau tetap dan semisalnya. Ini pemimpin. Namun kalau seandainya aku mau, aku akan berada di hadapan di barisan paling depan. Aku juga mau itu. Namun pemimpin dalam peperangan demikian. Karena target paling pertama dalam peperangan adalah pemimpin. Ketika pemimpin sudah terbunuh, barakallahu fikum jami'an, pasukan pecar kasir, karena tidak ada lagi yang memimpin. Ini maksud dari ucapan Nabi SAW pada barisan terakhir dari ucapan beliau pada hadis ini. Kemudian kita ikutkan atau keterkaitkan antara hadis ini dengan judul bab keutamaan tauhid. Jelas sekali bahwa jaminan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu sesuatu yang Allah wajibkan bagi diri dia sendiri untuk mengampuni seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tauhid, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah selama dia dari pelaku salat dan pelaku zakat. Artinya hadis ini luar biasa. Nah, harapan besar dari Allah Tabaraka wa taala yang penting tauhid. Itu dia. Yang penting tidak syirik. Tinggalkan satu dosa ini, kesyirikan. Selamat dunia akhirat. Perbaiki tauhid. Selamat dunia akhirat. Seandainya pun ada dosa-dosa, kita katakan demikian, seandainya pun ada dosa namun bukan disengaja, seandainya pun ada dosa, barakallahu fikum jami'an, dibawa kehendak Allah untuk Allah Subhanahu wa taala ampuni. Bahkan ini Allah wajibkan. Dengan lafaz ini bahwasanya pelaku tauhid, Allah mewajibkan bagi diri dia sendiri untuk menghapus dosa-dosa pelaku tauhid. Subhanallah. Namun jangan lupa bahwasanya ada potongan yang kedua, jangan cuma termotivasi dengan potongan hadis yang pertama, laksanakan juga potongan hadis yang kedua, karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya surga bukan cuma 1 derajat.
bertingkat-tingkat. Nanti orang akan masuk ke dalam surga mendapati derajat yang tertinggi dengan amalannya. Beliau memotivasi, jangan cuma cari yang harapan besar dari Allah, namun cari juga. Nah, oleh karena itu Al-Quran Al-Karim menyebutkan tentang untuk masuk ke dalam surga hendaknya berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan seterusnya. Terakhir kata sang penulis dari redaksi hadis ini, kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, hada hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Nah, karena tadi ada Harun bin Muhammad, dia adalah saduq, dan ini sebab hadis ini dihasankan, tidak sampai pada tingkatan sahih. Nanti kita baca hadis yang berikutnya, lumayan panjang, tidak mengapa. Kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-Sabi'atu wat-Tsamanun, hadis yang ke-87. Hadis yang ke-87, hadis panjang. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim. Nah, Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi ashabu kutubis sittah yang memiliki nama sesuai dengan nama Nabi SAW ada 4, kecuali 2. Nah, ini diantaranya Muslim bin Hajjaj. Demikian juga Abu Daud namanya Sulaiman bin Ash'ath, masyhur dengan kunya Abu Daud. 4 yang lainnya Bukhari, namanya Nabi Muhammad bin Ismail. Ibnu Majah Muhammad bin Majah, nama Nabi. An-Nasa'i Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Imam Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Saurah. Seluruhnya nama Nabi kecuali 2 ini, Muslim dan Abu Daud. 3 Muhammad, 1 Ahmad. Nah, qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, semoga Allah taala merahmatinya, dalam sahihnya. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna Al-Ambari. Muhammad bin Musanna Abu Musa. Dan dia siqah. Wa Abu Ma'an Ar-Raqashi. Abu Ma'an Ar-Raqashi, masyhur dengan kunya namanya Zaid bin Yazid Ats-Tsaqafi. Ini masih guru Imam Muslim. Wa Ishaq bin Mansur Abu Ya'qub, berapa kali kita lewati nama ini, guru Imam Muslim. Ishaq bin Mansur, kunyanya Abu Ya'qub An-Naisaburi. Dia saduq, sebagian mensikohkan. Nah, ketiga guru dari Imam Muslim ini, kulluhum an Abi Asim, semuanya dari Abu Asim. Nah, Abu Asim namanya Dhahhak bin Makhlad. Ad-Dhahhak bin Makhlad. Abu Asim Asy-Syaibani. Walafdul bin Musanna. Nah, 3 orang guru Imam Muslim. Pertama Muhammad bin Musanna, yang kedua Abu Ma'an Ar-Raqashi, yang ketiga Ishaq bin Mansur. Semuanya dari Abu Asim, namanya Dhahhak bin Makhlad. Namun lafaz hadis ini milik milik Muhammad bin Musanna. Qala haddatsana Dhahhak, yakni Abu Asim. Abu Asim namanya Dhahhak Asy-Syaibani. Qala akhbarana Haywa bin Shuraih, dari jalur Dhahhak sekarang. Akhbarana Haywa bin Shuraih Abu Zur'ah. Nah, Haywa namanya Haywa bin Shuraih Al-Kindi. Qala haddatsani Yazid bin Abi Habib Al-Azdi, kunyanya Abu Raja, Yazid bin Abi Habib. An Ibni Syamasah Al-Mahri, An Ibni Syamasah Al-Mahri. Ibnu Syamasah namanya Abdurrahman bin Syamasah.
Qala, kata dia. Jadi kisah dari Abdurrahman bin Shimasa Al-Mahri. Qala hadarna Amr bin Al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Kami pernah hadir kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Bapaknya Abdullah bin Amr bin As. Pada keadaan mendekati kematian dia. Safa, kedatangan atau ajal menjemput. Siapa? Jadi Amr bin As dalam keadaan hadir kedatangan kematian dia. Fabaka tawilan wa hawwala wajhahu ila al-jidar. Dia pun menangis dengan tangisan yang panjang, lalu dia memalingkan wajahnya ke arah tembok. Berlawanan arah dengan kami. Berlawanan arah dengan keadaan kami yang datang menjenguk dia. Menangis, memalingkan wajahnya ke tempat lain, ke arah tembok. Faja'ala ibnuhu yaqul ya abata. Akhirnya anaknya, putranya mengatakan, wahai ayahanda. Anaknya di sini adalah Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr bin As. Dan dalam riwayat menyebutkan bahwasanya Abdullah sang anak dengan sang bapak terpaut usia hanya 11 tahun. Nah, terpaut usia hanya 11 tahun. Artinya Abdullah bin Amr bin As menikah di usia 11 atau 10. Kemudian memiliki keturunan anak. Lahir Abdullah, usia dia baru 21. Sekitaran itu. Kemudian dia pun melakukan hal yang sama kepada anaknya. Anaknya baru usia 11 juga dinikahkan. Akhirnya anaknya yakni Abdullah mengatakan, wahai ayahanda. Nah, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza? Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza? Kata Abdullah bin Amr bin As kepada bapaknya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar kepada engkau, kabar baik. Ya, artinya memuji engkau, memberikan kabar gembira dengan ini, kabar gembira dengan itu. Nah, akan datang nanti tentang kabar gembira tersebut yang dimaksud, pengampunan dosa, diterimanya tobatnya dan seterusnya. Qala, kata perawinya Ibnu Shimasa, Abdurrahman bin Shimasa, fa'aqbala biwajhihi faqala inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya pun memberikan jawaban bahwasanya akhirnya dia membalikkan wajahnya tadi di arah tembok, kemudian ke arah orang yang datang menjenguk dia. Lalu dia memberikan jawaban bahwasanya sesungguhnya sesuatu yang paling mulia yang kami telah persiapkan adalah persaksian la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang paling utama. Nah, sebelum ajal menjemput kami, yang kami prioritas utamakan, yang kami kedepankan adalah ini dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, subhanallah, seorang sahabat yang mulia mengajarkan kepada kita bahwasanya inilah hendaknya modal utama kita. La ilaha illallah. Berikutnya, inni kuntu ala atbaqi salasin laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu fa qataltuhu falau mitu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar. Nah, kemudian menyebutkan bahwasanya aku pernah hidup dalam 3 keadaan. Kemudian disebutkan satu persatu. Yang pertama adalah aku adalah seseorang yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada orang yang lebih aku benci kecuali dia, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku suka, seandainya aku mampu, aku akan membunuh dia. Ini membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya dia pernah berada dalam keadaan musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingat nama ini bahwasanya dia salah satu duta yang pernah mau menjemput para sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Dia juru bicara. Artinya apa? Dia memiliki lisan yang pandai berbicara, yang bisa menggoda. Raja Najasyi. Waktu itu dia masih musyrik. Dia masuk Islam menjadi Fathu Makkah. Jadi dalam keadaan itu aku dahulunya berangan-angan kalau bisa aku sangat benci, aku mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyebutkan bahwa seandainya aku meninggal dalam keadaan tersebut, niscaya aku adalah penduduk neraka. Itu yang membuat dia menangis.
Kalau aku berada di keadaan tersebut, Allah belum kasih aku hidayah. Nah, aku masih berada dalam kesyirikan, niscaya aku akan jadi penduduk neraka. Lanjutnya, keadaan yang kedua. Di antara 3 keadaan yang pernah dilewati. Artinya dia merenungi, di akhir hidup dia merenungi bahwasanya pernah sebelum aku di titik ini mendapatkan hidayah, aku pernah tidak memiliki hidayah. Yang kedua, falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qultu ubsut yaminaka fala ubayyi'ak. Atau fala ubayyi'ka. Fa basata yaminahu qala faqabattu yadi. Qala ma laka ya Amr? Qala qultu aradtu an ashtarita. Qala tashtarit bimada? Qultu ayyaghfira li. Nah, kita katakan dulu. Kemudian kali kedua bahwasanya akhirnya Allah menjadikan Islam di dalam hatiku. Lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku katakan kepada beliau bahwasanya bentangkan tangan kanan engkau, aku akan membaiat engkau. Akhirnya beliau membentangkan tangan kanan beliau, aku pun menggenggamnya. Kemudian Nabi SAW berkata, ada apa engkau, wahai Amr? Aku berkata kepada Nabi SAW, aku ingin ada syarat. Aku mau membaiat tapi ada syarat. Kemudian kata Nabi SAW bertanya, syarat apa yang engkau ingin? Nah, minta. Aku katakan bahwasanya aku ingin syarat engkau mengampuni aku, agar supaya aku diampuni. Nah, aku mau membaiat agar supaya aku diampuni. Artinya karena aku pernah memiliki dosa, di antara dosaku adalah mau berhasrat untuk membunuh engkau. Kata dia. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qabla, wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha, wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu?" Kemudian kata Nabi SAW memberikan jawaban bahwasanya, bukankah engkau tahu bahwa Islam itu menghapus yang sebelumnya, hijrah itu menghapus yang sebelumnya, haji juga menghapus yang sebelumnya. Artinya sebelum seorang masuk Islam, mungkin dia melakukan dosa, kekufuran, kesyirikan. Dia masuk Islam, dosanya terhapus. Demikian juga hijrah, sebelum dia hijrah mungkin pernah melakukan dosa, ketika dia hijrah, dosanya terhapus. Demikian juga haji yang mabrur, seseorang pernah melakukan dosa, ketika dia haji pulang, dosanya terampuni. Di antaranya adalah Islam. Ya, artinya sekarang engkau masuk Islam tanpa perlu mensyaratkan, dosa engkau terhapus. Ini keadaan yang kedua. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi 'aini minhu wa ma kuntu utiku an amla 'aini minhu ijlalan lahu. Nah. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtuh li'anni lam akun amla 'aini minhu. Walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah. Ini keadaan yang kedua. Kemudian dikatakan bahwasanya semenjak dia masuk memeluk agama Islam, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tak seorang pun yang paling aku cintai lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau adalah orang yang paling mulia di depan mataku. Bahkan aku tidak mampu untuk memandang sepenuh wajah aku kepada beliau karena memuliakan beliau. Seandainya kalian tanya kepadaku bagaimana ciri-ciri wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu untuk mensifatinya karena aku tidak pernah memandang kepada wajah beliau secara utuh. Artinya apa? Malu. Pernah di dalam hati dia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dia benci, bahkan dia mau membunuh. Setelah masuk Islam dia mau melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia malu karena memiliki dosa yang pernah dilakukan tersebut. Jadi dia tidak pernah melihat langsung wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali menengok ke arah lain ketika mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata dia dalam keadaan ini, seandainya aku meninggal dalam keadaan tersebut, aku berharap dengan harapan yang besar semoga saja aku termasuk penduduk surga. Mungkin keadaan seperti ini pernah terjadi kepada kita dahulunya sebelum ada hidayah. Bagaimana? Apa saja yang pernah kita lakukan berupa dosa-dosa dan penyimpangan terhadap agama Islam? Bayangkan kalau itu ada pada diri kita, sebagaimana ucapan Naam Amr bin As, bagaimana kalau seandainya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tersebut? Belum dapat hidayah, belum mengenal sunnah. Lanjutnya keadaan yang berikutnya. Summa walina asya ma adri ma hali fiha. Fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala narun. Fa idza dafantumuni fashunnu alayya turab shannan. Thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazur wa yuksamu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa andur madza uraji'u bihi rasul rabbi. Nah, keadaan yang ketiga dia mengatakan kali ini bahwasanya kemudian kita memegang jabatan dan kami tidak tahu keadaan apa dalam keadaan kita tersebut. Ya, artinya setelah Nabi SAW meninggal dunia,
Kemudian para sahabat tinggi derajatnya karena mereka ditempatkan di sini, tempatkan di sana sebagai pemangku jabatan. Nah, terkadang memegang posisi gubernur, terkadang bupati dan semisalnya di penjuru negara Islam. Oleh karena itu, bila aku meninggal dunia, maka janganlah menggiring jenazahku dengan ratap tangis, jangan juga digiring dengan membawa api. Apabila kalian mengebumikan aku, menyelenggarakan jenazah, lemparilah aku dengan tanah ke dalam, padatkan aku dengan tanah di dalam kuburanku. Kemudian setelah itu sembelihlah hewan sembelihan, kemudian bagilah atas nama aku karena aku ingin bersedekah, bagilah kepada fakir miskin. Agar supaya aku merasa tenang dengan kalian dan aku pun bisa melihat, agar aku pun bisa melihat bagaimana aku kembali kepada utusan Rabbku. Ini dia minta terakhir, kalau aku meninggal dunia, jadikanlah amal jariah sepeninggal aku adalah sembelih dari hartaku berupa hewan ternak, kemudian bagikan kepada orang-orang kaum muslimin. Dan ini 3 keadaan yang dia maksud bahwasanya dia pernah lewati seluruhnya. Pertama sebelum mendapat hidayah, kedua setelah mendapatkan hidayah, setelah itu setelah Nabi SAW meninggal dunia dan dia pun mendapatkan posisi terhormat dari pemangku jabatan. Karena dia pernah, bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya dia adalah orang yang membuka Mesir. Artinya dengan tangan dia berhasil merebut Mesir dan beberapa daratan Afrika yang lainnya. Artinya dia adalah orang penting di dalam agama Islam. Barakallahu fikum jami'an, keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya disebutkan oleh Amr bin As sebagai pemilik hadis ini bahwasanya yang dia prioritas utamakan adalah la ilaha illallah karena itu merupakan modal utama setiap muslim dan dia pun menjadikan itu sebagai modal utama dia sebelum dia mengakhiri akhir hayat dia. Kemudian berikutnya juga adalah bahwasanya la ilaha illallah termasuk di sini adalah membaiat. Kemudian masuk dalam Islam menghapus yang sebelumnya. Artinya setelah seseorang melakukan tauhid yang tadinya dia dalam musyrik, masuk ke dalam lingkaran tauhid, dosa-dosa yang dulunya terampuni. Ini termasuk bagian daripada keutamaan tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah, menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang sempat kita baca pada pertemuan kita malam hari ini, 3 hadis sekaligus, 2 riwayat Imam An-Nasa'i, 1 riwayat Imam Muslim, dan hadis-hadis yang lainnya insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.